Madu di tangan kananmu, racun di tangan kirimu. Aku tak tahu mana yang akan kau berikan padaku. Sobat GKI, lirik tadi adalah bagian dari sebuah lagu yang cukup terkenal yang berjudul Madu dan Racun. Memilih akan menjadi sulit kalau kita tidak tahu pilihan yang tersedia, mirip dengan lagu tadi. Tetapi sebaliknya, memilih akan menjadi lebih mudah kalau kita tahu pilihannya. Seorang suami datang kepada istrinya mengungkapkan keinginannya untuk berpoligami. Ketika mendengar keinginan dari sang suami, sang istri diam sejenak, kemudian dia menjawab dengan ringan, "Sayang, aku tidak keberatan kok kalau kamu mau memadu aku. Tapi dengan satu syarat. Kamu harus mau diracun." Sobat, memilih tidak sulit ketika pilihannya sudah cukup jelas. Sobat GKI, Mazmur 85 ayat 11 dan 12 yang adalah juga salah satu bagian dari bacaan leksionari harian hari ini untuk kita, menuliskan demikian. Kasih dan kesetiaan akan bertemu. Keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi, dan keadilan akan menjenguk dari langit. Sobat, Mazmur ini bukan hanya mengungkapkan kerinduan manusia yang diwakili oleh pemazmur akan kasih, kesetiaan, keadilan, damai sejahtera. Tetapi Mazmur ini juga mengungkapkan kerinduan Allah. Ketika Allah juga merindukan kasih, kesetiaan, damai sejahtera, dan keadilan yang terwujud di muka bumi ini. Makanya senada dengan itu, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita sebuah doa yang sangat terkenal, doa Bapa kami, yang juga berkata demikian, "Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga." Allah kita rindu bahwa bumi bisa seperti di sorga. Saudara, agar kerinduan ini terwujud, maka Tuhan kita memilih untuk rela mengosongkan diri, mengambil rupa seorang hamba, dan menjadi sama dengan manusia. Peristiwa ini kita kenal dengan peristiwa Natal, kelahiran Tuhan kita, Yesus Kristus. Sobat GKI, itulah kerinduan dan pilihan dari Allah kita. Sorga bisa terwujud di muka bumi. Bagaimana dengan kerinduan kita, saudara dan saya? Kalau kita diminta memilih antara sorga atau neraka, tentu ini bukan pilihan yang sulit, bukan? Namun di dalam kenyataan kehidupan ini kita menjumpai bahwa terkadang kita menjumpai pilihan yang tidak terlalu mudah untuk kita pilih. Kenapa? Karena kita bisa menjumpai ada sebuah kenyataan, ada racun yang dibungkus atau disalut dengan madu. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan dua buah contoh. Misalnya yang pertama, balas dendam. Tidak sedikit orang yang berpandangan bahwa balas dendam itu manis. Sweet revenge, itu dalam bahasa Inggrisnya. Kekerasan dibalas dengan kekerasan. Ketidakadilan dibalas dengan ketidakadilan. Kekejaman dibalas dengan kekejaman. Kebencian dibalas dengan kebencian. Pedang dibalas dengan pedang. Sobat, balas dendam memang terasa manis pada awalnya, tetapi mematikan setelahnya. Oleh karena itu, bagaimana jika kita mempertimbangkan, mengingat kembali untuk memilih seperti yang Tuhan Yesus pernah ajarkan kepada kita? Demikian yang tertulis di dalam Injil Matius. Kamu telah mendengar firman,
Kasihilah sesamamu dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepada kamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga. Balas dendam terasa seperti madu, tetapi itu adalah racun yang dibungkus madu. Manis di depannya, tetapi berikutnya mematikan. Contoh yang lain adalah tentang egoisme. Aku, saya, dan milikku adalah filosofi yang banyak diikuti oleh manusia, termasuk pada masa kini. Egoisme menempatkan manusia atau diri kita sebagai pusat atas segala sesuatunya. Egoisme memang tampak menyenangkan, tetapi apakah itu yang menjadi kebenarannya? Bukankah ada orang-orang lain? Dan bukankah manusia kita ini fana, sementara? Dan yang lebih penting, bukankah ada Allah yang kekal, yang seharusnya menjadi pusat atas segala sesuatu? Oleh karena itu, bagaimana jika kita juga mempertimbangkan untuk mengikuti ajaran yang diberikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus? Yesus berkata demikian, kamu adalah garam dunia. Kamu adalah terang dunia. Sobat, apakah garam dan terang itu diperuntukkan buat diri sendiri? Tentu tidak, bukan? Egoisme juga racun yang disalut dengan madu. Sobat GKI, dalam masa penantian kita akan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus, apakah yang menjadi pilihan kita? Kiranya kita memilih dalam terang dan teladan Tuhan kita Yesus Kristus. Jangan salah pilih. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, teruslah jadi Raja dan Tuhan atas kehidupan kami, termasuk di dalam pilihan-pilihan yang kami ambil. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Salam dari saya, Pendeta Esra dari GKI Regular Bunder, Surabaya. Tuhan Yesus memberkati.